Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan satu walafiat. Sebelumnya saya bertanya, bagaimana teman-teman kabarnya semua? Sehat semua ya teman-teman? Alhamdulillah kalau sehat semua. Terutama mohon izin untuk Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya. Semoga Allah selalu menjaga Bapak dan selalu menjaga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah, yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan daring dan juga dalam keadaan jauh di mata, dekat di ilmu atau dekat di hati gitu. Yang mana insya Allah mudahkan dalam kita menuntut ilmu, yang mana pembahasan hari ini demokrasi dan syura, teman-teman. Baik, salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari beliaulah ilmu ini berkembang dan berkembang sampai saat ini. Seperti itu teman-teman. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas demokrasi dan syura. Sebelum itu kita mulai dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demokrasi dan syura. Oke teman-teman, pahamnya demokrasi ya? Atau sudah kenal demokrasi sebelumnya? Atau sudah ikut demo? Karena perbedaan pandangan kayak kemarin yang terjadi pada saat 28 September kalau nggak salah, atau November apa Oktober gitu, yang mana 2020 itu adanya demo besar-besaran seperti itu. Namun kita akan bahas lebih rinci seperti itu teman-teman ya, ada pengertian demokrasi dan syura. Oke, baik. Sebentar saya share screen dulu, saya fullin. Oke. Baik. Oke, baik teman-teman. Hari ini insya Allah teman-teman kelas 12, hari ini kita akan membahas tentang pengertian demokrasi, pengertian syura, persamaan demokrasi dan syura, kesimpulan, serta ada penutup teman-teman ya. Seperti biasa memang kalau kita biasakan membahas itu ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulan itu ialah mengambil kesimpulan atau mengambil titik atau benang merahnya dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas nanti insya Allah. Seperti itu teman-teman ya. Baik, ke slide pertama teman-teman. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam demokrasi memberikan kebebasan pendapat bagi rakyat dalam mengambil keputusan di pemerintahan, teman-teman. Oke, baik. Sudah jelas ya teman-teman? Bahwasanya demokrasi di sini ialah sistemnya, sistem pemerintahan yang mengizinkan atau memberikan hak serta kebebasan kita sebagai warga negara, entah itu memberi saran, memberi masukan, atau memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan bangsa ini gitu teman-teman. Artinya kita mempunyai peran sama sebagai warga negara, namun bedanya di pemerintahan itu mereka yang menjalankan, kita yang memperhatikan, dan juga kalau ada yang menyimpang, kita boleh yang namanya berargumen, namun mempunyai pemahaman terkait apa yang memang kalian argumentasikan gitu, atau kalian sampaikan pendapat kalian kayak gitu. Kalau kita ambil dari dalam lingkup sekolah gitu teman, atau di kelas gitu teman-teman ya, teman-teman bisa laksanakan ini ketika kalian jadi OSIS gitu ya, jadi OSIS atau jadi nanti di organisasi dimanapun teman-teman kayak gitu. Artinya demokrasi ini ialah memberikan kesempatan gitu, atau memberikan hak orang yang kita orang yang memang kita pimpin gitu, seperti itu. Kayak contoh,
atau teman-teman di sini ada yang ikut Karang Taruna atau organisasi apa seperti itu. Nah, kalian jadi ketua, wakil deh, atau sekretaris gitu. Artinya teman-teman di sini harus memberikan hak kepada anggotanya gitu, kepada anggota kalian untuk memberikan pandangan atau memberikan pendapat terkait dengan apa yang memang kalian jalankan, kayak program atau kegiatan kayak gitu teman-teman. Jadi peranannya itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing kayak gitu. Kalian mendengarkan dan juga mempertimbangkan sebagai ketua atau wakil ketua kayak gitu. Nah, pun di sini kalian sebagai warga negara, teman-teman, kalau kembali lagi ke konteks, kalian itu nggak boleh hanya ibarat menyalahkan gitu. Ibarat menyalahkan apa-apa pemerintah salah, apa-apa pemerintah itu kurang tepat langkahnya gitu. Kita harus tahu dulu dan kita harus banyak telaah dulu terkait kejadian-kejadian belakangan ini, teman-teman. Kayak waktu demo seperti itu. Jadi kalaupun kita mengaspirasikan sesuatu terhadap pemerintah, kita harus tahu dulu apa permasalahannya, teman-teman. Kayak gitu. Dan pun ketika kita ada permasalahan juga di kelas gitu, kita analogikan ke kelas gitu. Kalian juga harus tahu permasalahan yang ada ketika kalian berorganisasi OSIS, organisasi apapun, struktur organisasi yang kalian ikutin atau kegiatan gitu. Karang Taruna yang biasanya kalian di rumah gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus memberikan kesempatan gitu. Kalau demokrasi ini kesimpulannya ibaratnya hanya sebuah sistem gitu, sebuah sistem. Memang banyak pro kontra terhadap ulama demokrasi ini, bukan dari ajaran Islam seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, di sini saya contohkan demokrasi, teman-teman ya. Nah, di sini, biasanya teman-teman, demokrasi ini adalah sebuah sistem. Nah, di samping ini, bentar saya. Nah, yang ini teman-teman nih, yang saya tunjuk nih teman-teman. Yang saya tunjuk ini ialah pemerintah gitu, pemerintah atau orang yang memang kita berikan amanah gitu terkait dengan kepercayaan masyarakat gitu. Artinya demokrasi di sini ialah demokrasi yang memang terpimpin gitu, teman-teman. Nah, sehingga orang yang dipilih nih, yang lagi rapat nih, orang yang lagi rapat nih, teman-teman. Nih, orang yang lagi rapat ini mewakilkan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti itu. Nah, hasil dari demokrasi ini ketika adanya kesimpangan gitu atau penyimpangan dari keputusan-keputusan yang ada, contoh kayak kemarin KPK, pelemahan KPK. Mungkin di sini teman-teman ada yang ikut demo kali ya, SMK. Karena waktu itu saya ada lihat juga beberapa tahun SMK gitu. Nggak tahu dah DP2, DP1 ikut apa enggak gitu. Nah, hasilnya ketika memang demokrasi ini dipimpin oleh orang-orang yang terpercaya atau diamanahkan, ketika nggak sesuai dengan hati masyarakat atau warganya, atau tidak mendengarkan aspirasi warga, biasanya rapat seperti ini ada hal-hal urgen yang memang dibahas, dan orang itu, contoh permasalahan yang ada dalam pendidikan, nanti Menteri Pendidikan diajak, nanti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, terus juga ada dirjennya, Dipendis Pendidikan Agama Islam seperti itu dan sebagainya gitu, orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu gitu. Jadi orang yang diamanahkan di dalam ini itu bukan orang sembarangan, teman-teman, seperti itu. Nah, sehingga ketika adanya ketidakkesepakatan gitu atau tidak adanya sesuai dengan hati atau tidak ada yang sesuai dengan undang-undang, nah timbullah seperti ini, teman-teman, seperti ini. Dengan tidak adanya aspirasi, dengan tidak adanya saran yang dijalankan, nah disinilah produk demokrasi ya, ada demo seperti itu, teman-teman.
Nah, produk demo itu seperti itu. Jadi mahasiswa ini dari beberapa kalangan bergerak karena memang ada keputusan-keputusan dari pemerintah yang atau seseorang yang diamanahkan gitu, atau orang banyak yang diamanahkan di gedung DPR, pemerintah pokoknya seperti itu, tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang datang seperti itu. Nah, disinilah hasil produk demokrasi itu teman-teman. Jadi ada demo menyampaikan aspirasi secara bersama-sama dan terang-terangan, gitu teman-teman. Apakah boleh seperti ini? Boleh-boleh saja teman-teman. Yang jelas mematuhi semua prosedur yang ada seperti itu. Tidak merusak fasilitas, tidak ibaratnya tidak membuat keributan atau merusak fasilitas seperti itu teman-teman. Yang jelas ketika memang aspirasi warga tidak didengarkan atau warga negara tidak didengarkan, nah inilah peran mahasiswa di sini teman-teman. Mahasiswa dan orang-orang yang memang terlibat dalam kekecewaan dari apa yang memang disampaikan oleh pemerintah gitu teman-teman. Nah ini namanya demokrasi teman-teman. Seperti inilah demokrasi gitu. Jadi ketika ada yang tidak sependapat di gedung DPR dan diperlihatkan oleh ke warga negara, ya hasil seperti ini gitu. Nah, selanjutnya, oke, kita ke syuro teman-teman. Nah, syura ini menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqais al-Lughah, syuroh memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu untuk mengambil sesuatu. Artinya apa teman-teman? Kalau syuroh ini ialah menampakkan, artinya memberitahu gitu, serta menjelaskan seperti itu, menjelaskan ya teman-teman ya. Nah, terus menurut istilah dan pendapat ulama terdahulu, definisi syuro yang diberikan oleh pakar ilmu fikih kontemporer dalam Asy syuro fi zilli nizami al-hukmu al-islami di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Jadi syuro ini ajaran Islam dan konkret untuk orang-orang Islam seperti itu. Karena memang sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim, beliau ketika memilih gubernur, ketika memilih sekretaris, nah ini melakukan syuro, atau kalau kita masukkan bahasa ini kan masuk dalam Indonesia, nah, itu terjadi musyawarah seperti itu teman-teman ya. Jadi musyawarah seperti itu teman. Jadi Nabi dulu ketika mengambil atau memilih syuro atau memilih gubernur pemerintahan seperti itu, beliau bermusyawarah bersama para sahabatnya, siapa yang kompeten, siapa yang memang bisa dikasih amanah seperti ini teman-teman, seperti itu. Dan juga ini pun harus ketika kita bertanya harus mempunyai kompeten atau keahlian khusus seperti itu. Karena di sini dijelaskan proses menelusuri pendapat para ahli. Jadi ketika musyawarah kita mendengarkan para ahli dalam permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu musyawarah dan di situ akan ada solusi dari permasalahan. Contoh ketika kita di dalam kelas gitu, teman-teman. Contoh ketua kelas, sekretaris, bendahara bermusyawarah gitu. Bermusyawarah terkait adanya kelas meeting atau uang kas dan sebagainya gitu. Nah, kalian tuh buntu gitu. Buntu dan nggak ada solusi adanya suatu perpecahan dalam kelas gitu. Nah, dengan apa solusinya? Kalian harus ke wali kelas seperti itu. Wali kelas bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada dan minta solusi dari beliau seperti itu. Nah, ketika memang guru kelas tidak atau kurang, nah nanti bisa ke guru PAI seperti itu. Bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini, gitu teman-teman. Oke, jadi syuro itu ialah caranya teman-teman, cara untuk mendapatkan suatu hasil dari keputusan gitu. Kalau kita ke Indonesiain yaitu musyawarah seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contoh syura teman-teman. Yang di kiri ya, ini kiri ya. Di kiri apa di kanan nih? Di kiri. Nah, ini para
para orang tua ini sedang diskusi atau sedang musyawarah terkait apa yang memang dipermasalahkan gitu. Dan pun di sini pun sudah ada contohnya, yaitu bermusyawarah gitu teman-teman. Jadi musyawarah itu sangat penting gitu, sangat penting dalam apa artinya, dalam mencarikan solusi gitu. Dan syuro ini sangat ini ajaran Nabi teman-teman, karena memang sebelum yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Nabi ketika dulu memilih gubernur, sekretaris dan sebagainya atau di alat pemerintahan itu, beliau bermusyawarah pada sahabatnya siapa yang cocok dan siapa yang amanah dalam mengemban tanggung jawab di pemerintahan gitu teman-teman. Sama halnya seperti kalian, seperti itu. Kalian udah pernah lakukan kan ketika pemilihan ketua kelas, pemilihan sekretaris, bendahara dan sebagainya gitu teman. Atau dalam Karang Taruna kalian di rumah gitu, atau remaja masjid kalian gitu. Siapa yang jadi pengurus masjidnya, DKM-nya, seperti itu dan sebagainya. Namun syuro ini teman-teman banyak atau kadang dipermudah gitu, digampangkan gitu. Nah, sehingga ketika syuronya tidak benar, artinya kurang diperhatikan gitu, adanya perpecahan teman-teman. Contoh, ketika kalian tidak diskusi atau tidak musyawarah terkait dengan kepemimpinan kalian kayak gitu. Kayak kalian contoh jadi ketua, mengambil keputusan sendiri kayak gitu. Namun tidak ada namanya syura atau komunikasi atau musyawarah terhadap teman orang banyak. Hasilnya gimana? Adanya perpecahan teman-teman kayak gitu. Nah, di sini syura diajarkan kalian bermusyawarah seperti itu. Dan juga ketika kalian bermusyawarah, baiknya dituntun atau diperhatikan serta adanya adanya para ahli gitu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya. Nah, baik. Nah, persamaan demokrasi dan syura teman-teman. Nah, ini titik temunya teman-teman ya. Demokrasi itu kan sistemnya. Nah, syura itu adalah apa-apa yang di dalam dari syuro. Ibarat syuro itu demokrasi itu rumah. Nah, syuro itu adalah peralatannya gitu. Bagaimana rumah ini bisa baik, bersih dan sebagainya gitu. Nah, itu syuro di situ tempatnya seperti itu. Oke, kita baca di sini. Syuro hanya merupakan mekanisme atau cara kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran, teman-teman. Syuro yang tadi kalau di Indonesia kan itu menjadi musyawarah. Nah, itu merupakan mekanisme atau cara, teman-teman. Jadi teman-teman mempunyai hak dan kalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bermusyawarah, teman-teman. Kalian mau mengumpulkan pendapat, kalian mau menyanggah pendapat, kamu mau mau mengeluarkan pendapat, itu boleh, teman-teman. Silakan saja dalam syura. Namun dalam satu sisi, ketika orang lain berpendapat atau pendapat kalian tidak diterima, kalian harus legowo dan harus sabar gitu. Kayak kalian di Karang Taruna atau di OSIS atau di mana gitu, di organisasi deh bahasanya kayak gitu. Atau di teman-teman deh gitu bahasanya. Bagaimana kalau kita buat program itu atau buat kegiatan 17 Agustus nih yang akan datang gitu. Ditanggalin tapi ada perlombaan gini-gini gitu. Jangan. Karena gini-gini. Nah, jadi artinya ketika kalian mendengarkan seseorang berpendapat, nah kalian berusaha menghargai dan berusaha legowo ketika pendapat kalian tidak diterima, teman-teman. Nah, itu syura di situ, teman-teman. Bergerak di situ. Nah, demokrasi tentang penghormatan kepada individu dan memberikan kesempatan kepada pihak untuk berpartisipasi dalam pengurus pemerintahan kayak gitu. Jadi demokrasi ini yaitu menghormati gitu atau memberikan kesempatan atau hak tadi ya, hak yang sama untuk kalian berpartisipasi. Jadi semua itu punya peran, teman-teman. Kita sebagai warga masyarakat atau warga negara Indonesia punya peran dalam sukseskan, kalau sekarang ini kan vaksinasi gitu ya teman-teman. Vaksinasi. Di sini udah ada vaksinasi belum sih kalian kelas 12? Oh, rata-rata udah ya gitu. Rata-rata udah, ada belum namun ya. Nah, itu kita ketika memang Majelis Ulama Indonesia itu sebagai patokan rujukan kita ya, membolehkan ya, mau nggak mau kalian harus mensukseskan gitu. Artinya dalam mensukseskan ini ialah kalian punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Namun dalam artian bukan kalian terjun langsung ke DPR, ke sebagainya. Kalian saja membantu program pemerintahan dalam mempublikasikan program vaksinasi kayak gitu. Itu bisa membantu juga itu dalam mengurus pemerintahan. Jadi kalian berpartisipasi, terus juga berpartisipasi dalam apa ya? Ketika kalian Karang Taruna berpartisipasi dalam hal-hal kegiatan lingkungan kayak gitu. Itu kan juga dibangun oleh pemerintah juga. Artinya kalian ini punya peran sama, teman-teman. Kalau kalian nggak bergerak dari sekarang, mau kapan lagi, teman-teman? Kayak gitu. Kalian udah mau kelas 12, udah mau lulus. Kalian harus bisa yang namanya apa namanya bahasanya? Harus punya peran di masyarakat, teman-teman. Pun kalau memang kita belum bisa, ya setidaknya kita berbaur sama masyarakat. Nah, di situ nanti kalian akan diajarkan secara enggak langsung ya, berorganisasi, dan organisasi itu di dalamnya ada demokrasi dan ada syura situ. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus mampu ambil peran gitu, teman-teman. Seperti itu. Namun satu sisi, kalian kelas 12, kalau introvert aja gitu, kalau di rumah aja, game aja, kalian nggak akan keterbuka pola pikir kalian, teman-teman. Kayak gitu. Tidak akan terbuka dan juga sulit gitu. Sulit untuk melakukan syuro gitu atau bermusyawarah seperti itu. Nah, sehingga teman-teman tuh akan tertutup terhadap pendapat orang lain, terhadap pandangan orang lain, menganggap orang lain lemah, menganggap orang lain enteng, seperti itu. Di syuro tuh nggak boleh, teman-teman, seperti itu. Jadi kalian harus jujur dalam berpendapat, tuh jujur, dan memang benar penuh keterbukaan, nggak ada yang ditutupi, nggak ada rahasia, gitu, teman-teman ya. Nah, lalu syuro ini ketika memang kalian laksanakan dalam sebuah organisasi dengan dilakukan yang benar gitu, teman-teman, atau tidak ada kong kali kong di belakang, nah itu organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Karena apa? Ada keterbukaan, teman-teman. Enak nggak sih kalau kita punya teman nih, contoh ngobrol, ketika kita bahasanya ada problem dalam sebuah kelas gitu, sebuah kelas, cuy, gue nggak bisa bayar uang kas gini-gini nih, bagaimana solusinya gitu. Nah, dikumpulin di kelas. Nah, bagaimana teman-teman, ada nggak solusi itu kelas tuh, contoh deh kelas gitu, kumpul, bagaimana teman-teman gitu, bagaimana teman-teman ketika ada teman kita yang belum bisa bayar uang kas atau bayar seragam, dah mau bikin baju bareng-bareng kan kayak gitu, buat perpisahan gitu ya. Nanti di situ kalian bisa berdiskusi dan bermusyawarah, bagusnya kayak gini gitu. Jadi tidak ada yang namanya perdebatan yang nggak jelas kayak gitu. Namun ada musyawarah dan juga adanya menghormati individu yang sedang berpendapat dan juga memberi saran dan solusi gitu. Hasil akhirnya serahkan pada Allah dan juga serahkan kepada pemimpinnya gitu, teman-teman di situ. Nah, sehingga ketika kita adanya legowo, ketika syuro, kita melakukan syuro gitu atau musyawarah, nah kita akan tenang gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, pemimpin paling demokratis di mata dunia, teman-teman. Nah, sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW telah membuat banyak sarjana dan tokoh barat sangat kagum dan terpengaruh. Meskipun mereka tidak suka, mereka diantaranya adalah Comte de Bougainvillers, yaitu beliau berkata gitu, Muhammad adalah pemikir bebas dan pencipta agama rasional gitu. Jadi Islam itu memang sudah luas, teman-teman. Cakupannya sudah luas dan semua itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an gitu. Nah, sehingga Nabi Muhammad menerapkan dengan apa-apa yang ada di Al-Qur'an. Nah, sehingga si Comte de Bougainvillers ini mengapresiasi bahwasanya Muhammad adalah pemikir bebas dan pencipta agama rasional, seperti itu. Nah, kedua, Radinson. Muhammad SAW adalah pengajar alami, wajar dan masuk akal, teman-teman. Jadi Islam itu sudah diapresiasi oleh Radinson gitu, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Agama kita ya, teman-teman ya. Beliau itu Nabi Muhammad pengajar agama yang alami, artinya memang benar-benar dakwah gitu, teman-teman. Benar-benar pure dakwah, bukan tidak mengharap apapun kecuali ridho Allah gitu, teman-teman. Artinya
Tidak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan yang lainnya ketika memang mengajar dengan atau bahasanya apa ya, dakwah seperti itu kan. Ketika dakwah Nabi Muhammad ya dengan apa yang memang disampaikan Al-Quran seperti itu gitu, wajar dan masuk akal gitu. Jadi pendapat Nabi Muhammad SAW atau yang terdapat dalam Al-Quran itu menurut Radinson ini masuk akal teman-teman. Artinya apa? Agama Islam ini ajaran yang memang semua bisa diterima seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada Goethe, sastrawan besar Jerman. Bagaikan sungai besar mengantarkan airnya mencapai lautan. Artinya bagaimana sikap leader atau seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW ini bagaikan sungai besar yang mengantarkan airnya mencapai lautan gitu teman-teman. Jadi beliau sebagai pamong kali ya, sebagai panutan lah, panutan bagi orang banyak itu pada saat itu dan juga sampai saat ini umatnya gitu. Kita umat Nabi Muhammad SAW itu sangat dibimbing gitu dengan ajaran-ajaran sunnahnya seperti itu teman-teman. Sehingga ketika memang kita tidak menjalankan sunnah atau tidak menjalankan apa yang memang diajarkannya, ya ibarat kita sungai besar nggak masuk dalam rombongan hal itu, nggak ada masuk dalam rombongan sungai besar tersebut teman-teman, kita akan terdampar kayak gitu. Nah, sehingga kita akan ketinggalan gitu teman-teman, kita akan ketinggalan dan kita nggak akan paham bagaimana sih kehidupan ini akan berlangsung kayak gitu. Oke, bagaimana tidak gitu teman-teman. Nabi Muhammad SAW itu sudah diapresiasi betul sama pemimpin dan sarjana, ini orang-orang besar semua teman-teman, orang-orang besar dan orang-orang pemikir terkenal di luar pemikiran barat gitu. Kenapa kita seorang muslim tidak bangga terhadap Nabi Muhammad SAW gitu, selaku nabi kita gitu, yang memang insya Allah nanti ke depannya ketika di akhirat nanti kan beliau yang memberi syafaat terhadap kita. Kenapa kita nggak bangga dalam sunnah-sunnahnya? Kenapa kita tidak meladani sikap pemimpin beliau gitu? Bagaimana bisa kita mencoba apa yang memang diajarkan Nabi Muhammad SAW, teman-teman? Dikit-dikit lah gitu. Seperti itu ya, bisa ya insya Allah. Baik. Nah, selanjutnya kesimpulan teman-teman. Oke, saya bacakan. Mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Oke, mencintai musyawarah ya teman-teman. Mencintai artinya menerapkan musyawarah itu dalam mengambil keputusan. Jadi nggak ucuk-ucuk kalian mengambil keputusan sendiri. Oke, tidak egois dan tidak otoriter. Otoriter itu artinya apa? Kalian itu tidak mendengarkan orang lain dan kalian fokus terhadap pendiri sendiri kalian. Namun itu kurang tepat dan itu salah teman-teman. Di sini kita sudah diajarkan musyawarah oleh Nabi Muhammad SAW, masa iya kita nggak terapkan? Seperti itu. Kedua, bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah, baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain. Gitu. Jadi ketika kita bermusyawarah atau melakukan syuro teman-teman, jadi teman-teman di sini wajib menyampaikannya dengan nada baik gitu teman-teman, pada orang lain. Enggak kayaknya, woi, gua mau ngomong, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalian menjelaskan saya dong gitu, atau misalnya di kantor biasa gue dong ngomong ngasih saran seperti itu dengan ada yang santun dan dengan bahasa yang baik gitu. Enggak kayak gini, woi, gue saran, enggak begini sambil gebrak meja atau sambil gebrak meja gitu. Itu enggak teman-teman, itu tidak diajarkan dari yang memang diajarkan Nabi Muhammad SAW gitu. Dan pun ketika pandangan kita nggak diterima, ya sudah gitu. Jadi kita harus lemah lembut dan sudah legowo gitu yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah. Jadi berserah kepada Allah. Jadi apapun keputusannya, apapun saran kita diterima atau enggak, ya udah, seakan kita sudah memberi saran gitu, yang terbaik dari pemikiran kita. Masalah diterima atau tidak,
itu masalah belakangan. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, selanjutnya sehingga terhindar dari segala buruk sangka apabila ternyata putusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita memberikan pendapat atau memberikan pandangan, ketika kita memberi saran ke orang lain gitu atau organisasi, kita nggak didengerin atau nggak diterima, ya sudah gitu. Yang penting kalian sudah ngasih yang terbaik, sudah memberikan saran yang memang berupa pemikiran dari pure dari kalian gitu. Jadi kalian nggak kecewa-kecewa banget gitu, kayak ditinggal dia, nggak bercanda. Lanjut. Yaitu terjadi pro kontra di kalangan para ulama tentang demokrasi sebagai menerima dan sebagai menolak. Yang tadi saya sampaikan pertama, teman-teman, jadi ada beberapa ulama yang memang menolak demokrasi dan ada juga pro gitu, teman-teman. Kalau kita artinya kalau kita memang menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya atau memang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Sebenarnya di Islam nggak ada demokrasi gitu. Namun karena kita hidup di lingkungan atau di negara yang memang agamanya banyak, ras, suku, budaya dan sebagainya. Nah, di sini peran demokrasi adalah menerima gitu dan menyamaratakan rakyat gitu. Yang memang bisa memberikan saran atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah kayak gitu. Gitu, teman-teman. Nah, yang kontra pun ada gitu, teman-teman. Yang pro pun ada dalam hal demokrasi ini gitu. Ulama-ulama seperti itu. Baik, penutup, teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran daring sudah selesai. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Terakhir ada quotes di sini. Ini saya di WA oleh Ustadz Hamdan tengah malam kalau nggak salah ini. Nah, ini quotes-nya itu ilmu tidak akan didapatkan tanpa adanya rasa lelah. Itu, teman-teman. Jadi sedikit saya jelasin, teman-teman harus capek dulu. Walaupun capek, ngantuk, begadang, habis kuota, habis internet, habis pulsa di daring ini, teman-teman. Itu pengorbanan, teman-teman, gitu. Itu pengorbanan dan memang kita harus lewati dan insya Allah kita bisa lewati ini semua dan kalian bisa lulus semua gitu. Serta mendapatkan mendapatkan jenjang atau karir yang lebih baik gitu, teman-teman. Yang kuliah dan sebagainya. Kuliah, kerja, mau bantu orang tua silakan, terserah. Dan itu yang penting kita didasari punya ilmu gitu, teman. Oke? Kalau ada pertanyaan atau pembahasan nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Hamdan, SHI, Sarjana Hukum Islam, Masya Allah. Semoga kita doakan Ustadz Hamdan sehat selalu ya, teman-teman. Dan semoga Allah selalu menjaga beliau. Baik, makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.